Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba yang lemah pemirsa, kita tentu menyadari bahwa kita tidak memiliki daya upaya apapun terhadap diri sendiri. Sebagai manusia, kita tidaklah terjaga dari kesalahan dan dosa. Karena setan selalu mengintai dan menghembuskan nafsu ke dalam diri yang dihiasi dengan gemerlap keindahan dunia. Atas dengan segala ketidakberdayaan ini, sesungguhnya hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan memohon ampun. Doa adalah bukti penghambaan kita. Dengan sholawat kita menunjukkan cinta dan berharap mendapat syafaat Rasulullah SAW. Dan dengan istighfar kita memohon Allah mengampuni dosa dan ridho dengan apa yang kita usahakan. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema tasawuf terkait doa, sholawat, dan istighfar. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Akam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan hari ini tema bahasannya menarik. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat ya Pak Kiai untuk kita semua. Sambil zikir subuh. Betul. Ya kita mengaji bersama. Ya. Dan jam tayang kita kan lebih cepat ya sekarang Pak Kiai. Ya. Jadi insya Allah waktunya juga sambil zikir selepas sholat. Ya. Subuh juga jadi lebih panjang ya Pak Kiai ya? Iya. Baik. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita langsung bahas tema kita hari ini, doa, sholawat, dan zikir. Nah sebenarnya Pak Kiai, kenapa ya kita tuh sebagai manusia justru butuh sekali doa? Apa sebenarnya, memang kalau nggak berdoa tuh kita akan menjadi manusia yang seperti apa sih sebenarnya? Silahkan. Ya, subhanallah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila dan hadirin sekalian yang berbahagia. Nih kameramen kita juga dapat ya keberkahan bersama di pagi hari ini. Amin. Ya. Doa itu kelihatannya kalau diartikan secara harfiah itu kan memanggil. Da'a yad'u itu memanggil. Memanggil, meminta. Ya, sehingga dakwah memanggil. Tetapi ketika dakwah wa dakwatan, jadi ada kata double itu. Maka dakwah itu diambil kata itu untuk mengajak orang. Tetapi doa diartikan memanggil Tuhan. Ya, memanggil Tuhan. Nah, kita menyebutnya memanggil itu dengan meminta. Ya, meminta dari bawah ke atas disebut dengan doa. Di dalam hadis banyak sekali yang menjelaskan bahwa ad-doa al-ibadah. Ad-doa ibadah. Doa itu ibadah. Jadi orang bahkan cirinya kalau dia tidak mau berdoa maka dia sombong. Dan ini hati-hati ya, kecuali kita bisa melihat nanti ada perspektif yang berbeda. Begini para pemirsa, kalau dikatakan doa itu ibadah, maka penjelasan para ulama orang yang berdoa tidak berdoa dia sombong. Tapi ada ulama dari kalangan mutasawwifin yang tidak mau berdoa. Apakah mereka itu maknanya mereka itu sombong? Bukan. Karena mereka malu sudah terlalu banyak yang diberikan. Nah konteksnya ini yang berbeda. Saya menarik sekali ketika dulu saya pernah masa saat-saat berubah profesi. Ya, sehingga yang terakhir ini. Saya termasuk orang yang setelah sholat itu saya suka zikir tapi saya nggak mau berdoa. Kemudian karena lama akhirnya saya ngadu sama guru saya waktu itu Allah yaghfir dzunubah ya Al-Muallim Muhammad Syafi'i Azami. Saya tanya pada beliau, apakah saya salah kalau saya nggak mau berdoa? Dia bilang, ente merasa ada yang rugi tidak? Ada yang merasa kurang tidak? Tidak Muallim. Ente ridho dengan apa yang beliau Tuhan? Nggak apa-apa ente berdoa kalau begitu. Nah, jadi ternyata saya baru paham kalau memang orang sudah ridho dengan apa yang dia ada dan dia nggak perlu merasa meminta lagi karena malu tidak mau memintanya nggak apa-apa.
Saya pernah pada saat waktu itu pernah sampai pada tahapan seperti itu. Tapi sementara ulama yang lain mengatakan ente sombong kalau tidak meminta karena kebutuhan manusia itu 24 jam. Maka kembali pada perbedaan pendapat ini dilihat konteksnya. Ada orang yang memang malu, mau minta apa lagi, sudah cukup. Maka ketika sudah cukup, maka yang perlu ditingkatkan itu adalah pengabdiannya. Ibadahnya. Bukan memintanya lagi. Karena secara otomatis ketika dia memanfaatkan sesuatu pada tempatnya, maka akan ditambahkan la azidannakum. Maka begitu cara memberikan pemahaman ya tentang berdoa. Oke. Jadi bukan karena sombongnya ketika tidak mau berdoa tadi ya, Pak Kiai, kan ada yang merasa sudah cukup dengan pemberian Sudah Allah. cukup. Tapi bukan pada sombongnya sebenarnya. Bukan. Tapi karena Allah sudah memberikan semua kebutuhan Apalagi. ya. Apalagi gitu ya, Iya. malu gitu ya. Iya. Kok jadi banyak mintanya gitu ya. Tapi beda sama orang yang mungkin yang nggak berdoa, udah kok saya bisa mengusahakan sendiri. Nah ini yang baru yang sombong ya Pak Kiai. Ini yang berbahaya malah. Oke. Dia minal Merasa nggak butuh mutakabbirin Allah. ya, termasuk orang yang sombong. Dan orang yang sombong nggak bisa masuk surga dia. Bahkan iblis kan terusir dari surga Iya, karena kesombongannya itu ya Pak Kiai. Nauzubillah, Penyakit yang nauzubillah. terberat. Penyakit yang terberat. Allah murka dengan orang-orang yang sombong. Nauzubillah. Nah Pak Kiai, sebenarnya itu tadi ya, membiasakan diri untuk senantiasa meminta, itu juga sangat penting sebenarnya ya. Bahkan di hal-hal yang sifatnya remeh gitu. Misalnya saya pernah baca riwayat bahkan pada saat salafus saleh gitu ya, tabi-tabiin meminta garam di rumahnya. Itu mintanya sama Allah. Tali sandal putus. Berdoa minta sama Allah. Artinya kan berarti kita apapun yang kita butuhkan, bahkan itu terkesan dalam pandangan kita, pandangan manusia itu remeh-temeh, itu minta sama Allah juga Allah akan kasih sebenarnya gitu ya. Iya, sebenarnya kajian kita berdoa ini ada kaitannya dengan episode yang lalu tentang zikir. Jadi kalau kita lihat kehidupan Nabi, kehidupan sahabat, ulama-ulama salafus soleh, terkesan memang apa saja meminta dia. Sebenarnya bukan memintanya, tetapi dia ingin menunjukkan bahwa dia nggak punya keinginan, dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya harapan illallah. Jadi merefleksikan makna la ilaha illallah itu. Jadi ketemu sama orang, dia subhanallah, Allah yarhamuk, mudah-mudahan Allah menyayangimu. Setiap orang pergi fi amanillah, semua. Setiap kali mau makan, haza kulluh min fadlillah. Apa saja dia menyebut-nyebut nama Allah itu bukan meminta. Tetapi dia ingin menunjukkan saya nggak punya kemampuan. Saya nggak bisa. Nah, jadi bentuk katanya doa, tetapi perspektif mereka itu yang dimaksud perwujudan dari sebuah kedekatan. Nah, itu bagus. Mudah-mudahan panjang umur. Kita nggak lazim kalau di masyarakat itu, masyarakat Arab itu, di kalangan orang-orang soleh itu biasa. Pertama kali dia bertemu itu kan ketika dia mengatakan assalamualaikum. Dia belum mengucapkan apa saja. Pada saat itu dia bilang mudah-mudahan kau dalam kesejahteraan. Mudah-mudahan kau mendapatkan kesejahteraan. Mudah-mudahan meninggalnya, masuknya jannatus salam. Belum mengucapkan apa-apa, dia sudah berdoa dulu. Oleh karena itu mengucapkan salam itu harus ada bobot ingin menyampaikan kesejahteraan, ingin berdoa kepada orang lain. Kan sekarang ini salam ini akan dijadikan bagian dia juga cermin nasionalismenya sejauh mana. Maka yang paling nasionalis ketika dia assalamualaikum, salam sejahtera, ya home santi home, ya namo budaya dan lain sebagainya. Dalam konteks nasionalisme boleh-boleh saja, tetapi kita bagi orang Islam ketika mengucapkan salam itu hendaknya kita memberi bobot bahwa kita sedang beribadah. Kita sedang berdoa. Doa itu yang menyebabkan kita beda dengan orang-orang lain ketika mengucapkan salam. Betul. Jadi niatkan ya, bukan sekedar hanya kayak rutinitas biasa ya Pak Kiai. Assalamualaikum gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Itu bukan artinya kulonuwun, bukan. Jadi memang kita meniatkan mendoakan keselamatan, kesejahteraan ya Pak Kiai. Itu. Masya Jadi Allah, kalau itu dimaknakan begitu semua,
Makanya jadi doa itu 24 jam. Itu harus dibiasakan sih dari Iya. sekarang ya. Kita harus sudah dulu Pak Kiai. Iya, Pemirsa baik. jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian. Saya seorang ibu rumah tangga dan saya tinggal di Komplek Pertamina Pondok Ranji. Kalau boleh tahu Pak Ustadz, sebetulnya apa sih doa itu ya Pak Ustadz? Karena kan kita itu kadang sudah berdoa kepada Allah, hampir setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah, tetapi kadang Allah itu tidak atau belum mengabulkan doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih yang kurang dari doa kita tersebut sehingga Allah menunda untuk mengabulkan doa yang kita lantunkan tersebut? Kemudian yang terkait dengan sholawat Pak Ustadz, yang jelas sebagai seorang muslim kan hampir setiap hari kita juga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, khususnya di dalam sholat kita ya, di dalam tasyahud, bacaan tasyahud di dalam sholat kita. Tetapi kita sering juga mendengar banyak sekali sholawat-sholawat yang lain yang dibacakan oleh orang-orang, dan bahkan kadang sholawat-sholawat tersebut itu rasanya sangat asing di telinga kita. Oleh karenanya mohon penjelasannya Pak Ustadz, apakah ada hadis yang mengatur terkait dengan sholawat-sholawat ini Pak Ustadz? Kenapa bisa ada bermacam-macam jenisnya itu ya untuk sholawat itu? Kemudian yang ketiga Pak Ustadz, pertanyaan saya terkait dengan istighfar. Yang jelas kadang-kadang kita itu membaca istighfar, tujuan kita hanyalah satu, yaitu memohon ampunan kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah dengan kita membaca istighfar tersebut secara otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di masa lalu atau dosa-dosa yang kita lakukan Pak Ustadz? Atau mungkin ada syarat lain atau syarat khusus agar istighfar yang kita lantunkan tersebut diterima oleh Allah sehingga Allah benar-benar mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini? Demikian pertanyaan dari saya Pak Ustadz. Sekali lagi mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode doa, sholawat dan juga istighfar. Pak Kiai, baru saja kita simak bersama ada pertanyaan dari Ibu Dian di Tangerang Selatan. Panjang pertanyaannya, Masya Allah. Ini kan bagian dari antusiasme untuk bertanya dan menuntut ilmu hari ini ya Pak Kiai. Masya Allah. Sampai saya catat Pak Kiai, takut kelupaan. Nah Ibu Dian, kita akan coba mendapat pencerahan dari Pak Kiai. Pak Kiai, yang pertama tadi, apakah doa itu Pak Kiai sebenarnya? Kaitannya dengan secara spesifik Ibu Dian menanyakan kalau misalnya berdoa tapi belum dikabulkan oleh Allah. Sebenarnya yang kurang itu di mana? Kenapa Allah masih belum mengabulkan doa? Mau dijawab dulu Pak Kiai? Boleh. Nanti pertanyaan berikutnya menyusul. Silahkan Pak Kiai. Mbak Dian dan para pemirsa, tadi sebenarnya sudah kita jelaskan secara terminologi dan etimologi tentang doa. Saya ingin memberikan sebuah penegasan bahwa doa itu maknanya memanggil. Ya. Jadi memanggil-manggil Tuhan, kemudian memberi bobot dengan permintaan, maka disebut dengan doa. Kemudian, dan itu bagian dari ibadah. Kalau kita berdoa, kemudian belum dikabulkan, jawabannya ada dua. Jawabannya ada dua, oke. Pertama, jawaban yang pertama itu bisa jadi ada sebuah hadis yang menjelaskan ketika seseorang itu rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor karena berpergi menjadi musafir, mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menggambarkan hidupnya sangat sederhana. Tetapi wa ta'amuhu haramun wa siyabuhu haramun ay mayustajabulah.
Jadi makanannya haram, yang dipakainya haram. Mana mungkin bisa diterima ketika dia berdoa. Ini yang pertama, bisa jadi koreksi bahwa ada makanan, minuman, pakaian kita yang haram. Maka sulit kita untuk diterima. Yang kedua, bisa jadi tidak memenuhi etika, tidak memenuhi adab. Dalam berdoa. Nah, ada berdoa itu orang ya diajarkan itu pertama dia mesti memilih waktu. Ya, al-awqatus syarifah. Waktu-waktu yang dimuliakan itu ya adalah fisahar. Ketika sahur, sepertiga malam yang terakhir. Kemudian hina nuzulil ghais, ketika turunnya hujan. Jadi hujan keras itu berdoa. Nah, ketika terjadi perang ya yang sangat dahsyat, maka pada saat itu diterima. Nah, bagi doa seorang yang sedang bepergian, ya doa ibu terhadap anaknya itu adalah bagian dari yang mustajab. Kemudian tempat, ya bagian yang dipilihkan juga adab. Ya kalau kita sedang di Mekah, ada tempat-tempat mustajab seperti di Multazam, ya di Hijir Ismail, di Raudhah di Madinah. Itu adalah tempat. Kemudian kita dalam keadaan khusyuk berdoa. Wa antum mukinun, yakin kalau doa kita diterima. Menghadap kiblat, berwudu, menutup aurat, itu semua adalah adab. Ini jawaban pertama. Nah, jawaban yang kedua ada ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam ya bukunya beliau di kalangan mutasawwifin. Mereka bertanya-tanya sama Allah, ya Allah, sudah berulang kali aku berdoa, sudah lama kali aku berdoa, tapi belum juga kau kabulkan yang menjadi harapanku ini. Maka Allah memberikan ilham kepada dia bahwa aku senang melihat bibirmu basar menyebut-nyebut namaku. Maka dia mengatakan, ya Allah jangan kau kabulkan permohonanku, tapi kau basahkan, gerakkan bibir ini untuk terus menyebut namamu. Jadi Mbak Dian pada dua pilihan yang bisa dijawabkan ini, bisa jadi Tuhan lagi senang melihat bibir kita basah berdoa terus, menyebut-nyebut namanya terus. Yaitu sebuah pengganti dari sebuah nilai yang kita minta itu apa? Nilainya berapa? Ini lebih mahal dari yang kita minta. Nah, kalau begitu cara memahaminya, tidak ada sedikit pun doa yang ditolak. Oke. Dan kita tidak lelah ya berdoa. Karena Allah tuh akan catat ya Pak Kiai, sebagai bagian dari ibadah tadi ya, Masya Allah. Betul. Luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Kiai. Soal banyaknya sholawat-sholawat yang mungkin terdengar asing bagi kita. Apakah memang ada hadis atau tuntunan yang kemudian menyebut memang ada berbagai macam sholawat yang mungkin kita belum tahu? Silahkan. Ya, kalau dilihat dalam petunjuk Al-Quran, ya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberi salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Bagaimana caranya? Enggak diatur. Kemudian sahabat bertanya sama Nabi, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah? Bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau? Berarti ini udah mulai juklak ya. Iya. Maka Nabi mengatakan, kul, katakan oleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sederhana sekali katanya. Sehingga disinilah terjadi perbedaan pendapat yang dimaksud oleh Mbak Dian ini, ikhtilaf. Ada orang mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi hadisnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak menggunakan kata Sayyid. Nah ini kalau di pendekatan kita, pendekatan syariat, maka ikuti yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu jawaban syariati. Tapi kalau mengikuti ajaran para mutasawwifin, kau tidak boleh menyebut nama ayahmu namanya saja. Ibumu kau panggil dengan namanya nggak boleh. Apalagi itu nabimu. Maka hadis yang mengatakan la tatatsayyadu li Muhammadin. Jangan kau bersayyid-sayyid kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jangan bersayyid-sayyid terhadap Muhammad. Hadis itu hadis dhaif.
Nah, oleh para mutasawwifin mengatakan boleh kalau tujuannya menegakkan adab. Dia nggak mau menyebutkannya. Saya punya guru, salah seorang guru saya, dia nggak mau menyebut nama gurunya. Dan dia, kalau mau nyebut gurunya, dia cuma mengatakan tuan guru. Dia nggak berani menyebut namanya. Bayangkan gurunya, dia tidak berani menyebutnya, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi makom syariat harus apa adanya. Pada makom adab itu siogianya jangan ya menyebut nama Nabi itu cuma namanya. Kazikri abaikum, seperti kalian nyebut-nyebut bapak kalian begitu, jangan. Oke, tergantung dipilih ya. Iya. Hati ini lebih serak kemana ya Pak Kiai? Itu aja, simple. Oke, ini pertanyaan ketiga, kita akan jawab di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa. Gapai Kemuliaan masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode doa, sholawat, dan istighfar. Pak Kiai, pertanyaan ketiga Budian tadi yang masih sempat terpending, soal istighfar. Sebenarnya kan hakikatnya istighfar itu kita meminta ampun kepada Allah Pak Kiai. Apakah dengan istighfar saja itu ketika Allah sudah mengampuni dosa kita? Ataukah ada persyaratan tertentu? Syarat tertentu sehingga Allah memang betul-betul mengampuni dosa kita? Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mila dan para pemirsa. Kalau yang dimaksud adalah istighfar itu bermakna taubat, maka orang harus ada syaratnya 3. Menyesal atas perbuatan yang dia lakukan, kemudian meninggalkan, ya al-iqla, meninggalkan seketika itu juga, tidak lewat situ lagi, tidak melihat lagi, wal azmu an la ya'uda, kemudian dia bercita-cita tidak mengulang. Walaupun bibirnya tidak mengucapkan apa-apa, maka dia sudah bertaubat. Dan insya Allah sudah dihapus, sudah ditipek kesalahannya. Dan bila menyangkut yang keempat ada urusan kemanusiaan, maka raddul mazlum, mengembalikan hak orang lain, sudah cukup itu. Dan otomatis diterima. Di dalam ayat dikatakan, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsa summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Itu Allah yang mengatakan. Siapa yang melakukan kesalahan, kemudian dia sadar, ya memohon ampun, maka dia akan mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Berarti otomatis. Ya, kalau dia meminta, otomatis dia akan mendapatkan. Nah, yang menariknya sebenarnya orang yang istighfar itu, orang meminta ampun itu bukan cuma doa doang, bukan maknanya bukan cuma dihapus doang. Ya, di dalam hadis lain dikatakan man aksarul istighfar farrajallahu min hammin faraja. Ja'alallahu lahu min hammin faraja. Orang yang banyak istighfar terus itu bukan karena salah. Jadi kan ada, kalau di dalam bahasa Indonesia kita juga biasa mohon ampun ya, mohon maaf ya. Apakah dia melakukan kesalahan sebelumnya? Juga. Tidak. Itu ternyata membiasakan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segala sesuatu membukanya dengan istighfar itu min kulli hammin faraja. Kalau ada duka cita, dia akan terlepas dari duka cita. Wa min duikin makhraja. Kalau ada kesempitan, ada jalan buntu, Allah kasih emergency, pintu yang tidak dibuka selama ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia punya keperluan tinggi, dia dikasih jalan yang dia tidak sebelumnya tidak merancangnya itu tadi. Betul. Nah, itu jadi bukan cuma maaf saja yang diberikan, tapi syaratnya dia menjadi bahasa keseharian dia. Astagfirullahaladzim. Semua astagfirullahaladzim. Jadi faedah dan keutamaan istighfar itu luar biasa. Tidak hanya tadi ya bagian dari memohon ampun, ya bagian dari bertobat saja Pak Kiai. Dia bisa menjadi jawaban, menjadi pengundang jawaban solusi dari Allah atas masalah kita. Dia menjadi penenang juga bagi hati kita. Iya. Jadi luar biasa ya, dahsyat sekali ya sebenarnya faedah istighfar ini.
Jadi kira-kira wa min dikin makhraja itu begini. Kita lagi berhadapan sama bos untuk mempertanggungjawabkan gitu. Laporan pertanggungjawaban misalnya bahwa maka dia cukup mengatakan astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dalam hatinya astaghfirullahaladzim. Maka kesempitan dia akan dimudahkan. Oke, baik. Pak Kiai, kadang ada begini. Misalnya kita menginginkan sesuatu nih. Punya impian, punya cita-cita. Pengen beli apa, pengen jadi ini, jadi itu. Kita sering mendengar, udah banyakin sholawat aja. Atau udah banyakin istighfar aja. Siapa tahu itu bisa menjadi apa ya? Siapa menjadi wasilah ya. Mudah-mudahan Allah mau mengabulkan permintaan. Apakah itu memang betul Pak Kiai? Betul. Jadi salah satu salawat, fungsinya salawat itu, orang yang membaca salawat kepadaku itu, maka hajatnya akan dipenuhi dan diampuni dosa-dosanya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berpahala karena membaca salawat. Tetapi keuntungan buat kita itu Allah gantikan dengan ampunan. Jadi kan dia sendiri-sendiri ya. Salawat sendiri, istighfar sendiri. Tetapi kita memilih satu itu bisa bermakna juga istighfar. Dan itu lebih bagus ya. Jadi membaca salawat, memperbanyak baca salawat, memudahkan urusan, mendekatkan diri, bahkan ad-du'a yata'allaku baina samai wal ard hatta yaftatihu bis salawati 'alan nabi. Ya. Doa itu tergantung antara langit dan bumi sampai dia mau mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad. Nah, ketika dia baca salawat baru dia yataraqqa ila sama, naik dia ke langit. Pak Kiai, kalau redaksi bacaan istighfar itu kan tampaknya juga macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang afdol nggak atau ada yang utama nggak Pak Kiai? Kalau ditanya yang afdol, ada yang diajarkan Nabi yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Oke. Panglimanya istighfar ya. Sayyidul gitu ya. Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu ulaka bi ni'matika alayya abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau pemirsa Mbak Dian bisa ini bagus. Baca pagi sore. Kalau mau buat siang sehari kalian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Itu sudah dibanyakan, maka keuntungannya itu sudah insya Allah sudah didapat. Oke. Jadi itu tadi ya, kalau mau memang derajatnya mungkin bisa lebih baik begitu Pak Kiai ya, Sayyidul Istighfar, tapi yang memudahkan juga ada. Pilihannya tergantung dari kemampuan kita sendiri-sendiri ya Pak Kiai. Yang paling mudah, yang paling pendek, yang paling mudah sehingga nanti kita refleks mengucapkannya itu mana astagfirullahaladzim. Kagum, kaget, menawan, semuanya astagfirullahaladzim boleh. Ya bagus. Bagus. Pak Kiai, kalau kemudian ada pertanyaan, kan ada zikir, kemudian ada sholawat. Kadang-kadang tuh bingung, ini yang lebih utama yang mana? Kalau kita punya waktu nih Pak Kiai ya, punya waktu misalnya 10 menit atau 15 menit, mana yang harus lebih banyak? Banyakin sholawatnya atau banyakin kemudian zikirnya? Ya, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam inna aulan nasi bi aksaruhu alayya sholatan. Orang yang paling utama nanti di hari kiamat yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kenapa menjadi ukuran baca salawat? Karena dia juga include di dalamnya itu beristighfar. Orang yang baca salawat otomatis dia maknanya berzikir. Orang yang membaca salawat orang yang memupuk kecintaan. Jadi dengan satu perbuatan ini beberapa makna yang lain tercakup. Nah, sehingga membaca salawat. Ada orang memang ya kalau ada orang mengamalkan itu dalam jumlah-jumlah tertentu sehingga orang itu keberkahannya uangnya seperti tisu katanya. Dicabut, numbuh lagi, dicabut, numbuh lagi ya. Uangnya nggak putus-putus katanya. Karena uang yang putus nggak laku Mbak. Iya betul, nggak laku. Nah itu salah satu, ada orang yang mengamalkan ketika ditanya apa amalannya. Dia cuma membaca salawat saja. Jadi benar wa min dikin makhraja wa min hammin faraja itu benar. Dan dia mengatakan sudah nggak usah macam-macam. Banyakin baca salawat. Kecintaan itu yang membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Ya
komunikasi yang tersumbat, kecintaan yang menjadi terhambat, semua itu bisa terhasil baca salawat. Jadi mintanya bukan sama orang-orang itu, tetapi mintanya kepada Allah dengan menyebut kekasihnya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Masya Allah Pak Kiai, menarik sekali. Rasanya masih banyak yang mau dibahas, tapi waktunya terbatas Pak Kiai. Hari ini jadi harus berpisah dulu. Terima kasih atas ilmunya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Aka undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.